Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang dimaksud dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Nah, saya akan baca untuk kita semua. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat ini menunjuk kepada sebuah perjanjian di mana Yesus yang telah mengikat perjanjian itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Bahwa dengan kematiannya semua orang diselamatkan. Apapun latar belakangnya, entah dia kaya atau miskin, entah dia memiliki kedudukan atau tidak, atau entah dia itu dipandang sebelah mata ataupun tidak, Bapak Ibu, ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia pun diselamatkan. Atau dengan kata lain, sebesar apapun dosa yang ia lakukan pada masa lampau, ketika dia beralih untuk percaya kepada Yesus, maka pada saat itu juga perjanjian itu mengikat hidupnya. Dan ketika dia diikat oleh perjanjian itu, maka dia diselamatkan. Itu sebabnya mari kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapapun dia tidak akan mengalami kebinasaan ketika dia mempercayai kasih Allah dalam hidupnya. Ketika dia mempercayai bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosanya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah banyak orang yang justru tidak memahami bahwa tidak hanya sebatas, tidak hanya sekedar dia percaya, tetapi dituntut untuk hidup di dalam kepercayaan itu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 tadi. Saya akan baca untuk kita semua. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ada sebuah ajakan kepada kita bahwa ketika kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu perjanjian yang telah Yesus ikatkan kepada setiap kita umat Tuhan yang percaya kepadanya, ada sebuah ajakan, ada kelanjutannya. Tidak hanya sekedar kita menerima ketika kita percaya, tetapi ketika kita percaya, kita diajak untuk bersyukur. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang ucapan syukur ini, maka kita sebenarnya sedang membahas tentang sebuah ungkapan rasa senang. Ungkapan sebuah rasa senang ketika itu dikaitkan dengan sebuah perjanjian, maka seharusnya ketika kita diikat dengan perjanjian itu, kita tidak lagi bertolak belakang dengan perjanjian. Di mana rasa senang kita, ungkapan syukur kita ini tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya, yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, ungkapan syukur ini berbicara tentang sebuah tindakan yang kita lakukan di masa yang akan datang setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Marilah kita mengucap syukur. Marilah kehidupan kita yang telah diikat dengan perjanjian keselamatan itu, kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita tidak lagi keluar atau bertolak belakang dengan firman Allah. Kita tidak lagi bertindak sesuka hati kita, tetapi kita berjalan selaras dengan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Nah, ajakan ini merupakan sebuah kehidupan yang baru yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diikat dengan perjanjian itu.
sebagai orang yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Marilah kita mengucap syukur dan apa Bapak Ibu? Beribadah kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, maka mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan baca untuk kita semua. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kembali kita diajak untuk kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Alkitab berkata bahwa persembahan itu adalah ibadah yang sejati. Nah, ajakan kepada kita bahwa ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, ketika kita diikat dengan perjanjian keselamatan itu, maka kita harus memberikan hidup kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang sejati, sebagai persembahan yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada dosa yang hidup dalam persembahan yang sejati itu. Tidak ada dosa yang mengikat kehidupan kita untuk kita hidup dalam perjanjian keselamatan itu. Itu sebabnya dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan, kita yang telah menerima perjanjian keselamatan itu, kita yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, marilah kita menjaga dengan baik apa yang telah kita terima itu. Marilah kita bersama-sama bersatu hati, bergandengan tangan untuk kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan itu kepada Allah, agar supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu tidak diambil daripada kita. Kerjakanlah semua hal yang sesuai, yang selaras dengan firman. Kerjakanlah kepercayaan itu. Jangan hanya sekedar Anda percaya, jangan hanya sekedar Anda percaya kepada kasih Allah, jangan hanya sekedar Anda percaya terhadap pengorbanan Allah, tetapi engkau tidak melakukan kepercayaan itu. Bertindaklah seperti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan adalah ibadah yang sejati. Mari kita sama-sama bawa hidup kita kepada Tuhan. Bersyukur di setiap waktu. Bersyukur atas setiap hal yang telah terjadi dalam hidup kita. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik dari segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Tidak ada hal yang terjadi di luar dari kehendak Tuhan. Tidak ada hal yang terjadi di luar dari rencana Allah. Dan kalau kita berbicara tentang rancangan Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa rancangan Allah ke dalam kehidupan kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, sukacita yang besar akan selalu terus kita terima dalam kehidupan kita ketika kita menjaga atau ketika kita melakukan sebuah perjanjian yang telah diikat dengan kita, yaitu apa Bapak Ibu? Melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Kan itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Mari sama-sama kita baca kembali Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia membenci Yesus. Dunia tidak mengenal Yesus. Mungkin banyak hal yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, apa yang disampaikan, apa yang ditawarkan oleh dunia adalah hal-hal yang bersifat sementara. Yang pada akhirnya ketika kita menghembuskan nafas terakhir, tidak akan kita bawa, Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada setiap kita, menyampaikan, menasihati, agar supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa Bapak Ibu? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita menjaga dengan baik perjanjian keselamatan yang telah Ia ikrarkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Marilah kita berusaha untuk terus maksimal mempertahankan apa yang telah kita terima daripada Allah, sehingga kehidupan kita selalu terus mengalami akan segala penyertaan dan keberkatan yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kiranya firman-Mu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu terus mengalami berkat Allah dalam hidup ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkannya Tuhan setiap umat-umat-Mu yang selalu terus berharap kepadamu. Kiranya Engkau Allah yang selalu terus membawa mereka untuk mengalami kemenangan-kemenangan yang besar dari setiap persoalan-persoalan yang sedang mereka gumuli dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami selalu ada dalam rancangan-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Hamba menyerahkannya Tuhan setiap rangkaian aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kemanapun kami pergi dan berada, biarlah kiranya di sana ada Tuhan yang bersama dengan kami, menyertai kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat, setiap bentuk virus apapun, setiap ya Tuhan kutuk yang mencoba-coba masuk dan mengikat akan kehidupan kami tolak, kami hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa kami ada dalam jaminan kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami lakukan setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur dan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya dalam penyertaan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali dalam daily devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.